Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara memanfaatkan fitur atau menu references yang ada di Microsoft Word. Apabila kita menulis artikel ilmiah, tadi ya sudah saya jelaskan bahwa kita perlu menuliskan sumber kutipan. Ini ya, ini misalnya ini hanya sebagai contoh ya, satu paragraf. Misalnya saya ingin menulis artikel ilmiah, kemudian di dalam proses menulis ini tentu saja saya membutuhkan data ya sebagai penguat atau sebagai referensi. Misalnya saya mengutip pendapatnya Foucault yang kemudian saya ambil atau saya membaca pendapatnya Foucault ini dalam tulisannya Akmal Jaya. Nah, ini ya, ini adalah pendapatnya Foucault yang saya kutip di dalam tulisannya Akmal Jaya. Nah, maka bagaimana caranya memanfaatkan fitur references ini supaya sumber kutipan dan juga nanti daftar pustakanya ini bisa tersusun secara otomatis. Nah, ini saya hapus dulu ya sumber kutipannya, misalnya ini ya. Ini misalnya saya mengutip pendapatnya Foucault, kita ketik ya Foucault 1980 dalam, nah ini Akmal Jayanya kita masukkan. Nah, untuk menggunakan fitur references ini ada beberapa menu ya. Nah, kita fokus pada bagian ini, citations and bibliography. Nah, jadi langkah pertama adalah kita harus memasukkan sumber-sumber yang kita gunakan dalam menulis. Jadi di sini ada manage source. Nah ini ya, kita akan memasukkan sumber-sumber apa yang kita gunakan sebagai referensi. Nah caranya bagaimana memasukkannya? Bisa misalnya kita klik browse ini, kemudian dia akan langsung mengkonekkan kepada dokumen yang ada di dalam laptop kita. Nah, jadi kita tinggal pilih artikel-artikel mana atau e-book yang mana yang akan kita gunakan sebagai sumber referensi, kemudian kita masukkan. Nah, itu ya, itu kalau kita menggunakan fitur ini. Bisa juga kita bisa mengetikkan data dari sumber yang referensi yang kita gunakan itu secara manual dengan menu new ini. Jadi manage source, kemudian new. Nah, apabila sumber referensi yang kita gunakan itu tidak ada PDF-nya atau tidak ada e-book-nya misalnya, bagaimana apakah tetap bisa menggunakan fitur ini? Tentu saja tetap bisa. Ya, jadi misalnya kita mengambil atau mengutip dari buku cetak ya, tidak ada e-booknya. Bagaimana caranya biar nanti bisa otomatis? Bisa kita tuliskan secara manual sumber itu. Kita klik new. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini ada type of source. Jadi kita pilih jenis sumber referensi yang kita gunakan itu apa? Apakah kita mengambil dari buku, artikel jurnal, ya, proceeding. Proceeding itu adalah kumpulan artikel dari hasil seminar. Kemudian apakah itu laporan, ya, ataukah itu dokumen dari website yang kita unduh misalnya, atau kita mengutip dari artikel yang dipublikasikan di web. Nah, itu juga bisa. Kemudian ini ada macam-macam ya, ada wawancara dan lain-lain. Nah, itu misalnya kita mengutip dari buku gitu ya. Nah, atau maaf ini ya dari buku gini ya misalnya. Nah, kita tinggal masukkan nama penulisnya siapa. Nah, untuk memasukkan nama penulis ini, maka biasanya kan daftar pustaka itu nama penulisnya kan dibalik ya. Misalnya Jackie Chen, berarti dibalik kan Chen, Jackie kan gitu. Nah, itu jadi kita menginputkannya nama penulis ini sudah dalam kondisi namanya dibalik. Misalnya ini ada contohnya ya di sini example, kalau namanya dua kata maka kata yang terakhir ditaruh depan, Chen, Jackie. Kalau namanya tiga kata, misalnya James D. Kramer, misalnya, maka kata yang paling terakhir ditaruh depan, berarti Kramer, James D. Nah, seperti itu. Jadi kita nulisnya sudah dalam kondisi dibalik. Kemudian judulnya apa? Judul bukunya apa? Tahun terbitnya tahun berapa? Kota terbitnya di mana? Dan publisher atau penerbitnya
apa. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik OK. Nanti akan muncul di sini master list atau di data yang sudah kita inputkan tadi akan muncul. Jadi sudah terinput kalau sudah muncul. Nah, selanjutnya setelah menginput data, kemudian atau menginput sumber-sumber yang kita gunakan ya dalam menulis, maka selanjutnya adalah kita memilih style atau gaya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa gaya atau ada beberapa style yang bisa digunakan dalam menuliskan sumber referensi. Setiap style ini memiliki aturan penulisan yang berbeda-beda. Ya, nah misalnya di dalam untuk UAS bahasa Indonesia nantinya misalnya kita mau gunakan gaya APA ya, maka kita pilih ini apa ini atau APA. Nah sudah, kalau sudah sumber referensi sudah dimasukkan semua, kemudian style juga sudah dipilih, maka kita bisa langsung menggunakannya. Misalnya ini dalam menulis, kemudian kita mengutip pendapatnya Akmal Jaya. Karena tadi sudah saya inputkan semua, maka kita tinggal klik insert citation. Nanti akan muncul di sini. Jadi sumber-sumber yang kita masukkan tadi. Misalnya, oh itu pendapatnya Akmal Jaya dalam artikel yang berjudul ini, produksi, distribusi, dan seterusnya ini. Maka kita tinggal klik. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, karena ini sumber kutipannya ini adalah di awal kalimat, ini kan di awal kalimat ya. Kalau penulisan sumber kutipan di awal kalimat, itu nama pengarang ya, nama belakang pengarang ini tidak diikutkan di dalam kurung. Jadi hanya tahunnya saja kan yang dikurung kok di awal kalimat. Maka kita edit dulu. Convert, kemudian baru kita tinggal sesuaikan sesuai dengan aturan penulisan sumber kutipan. Nah, seperti ini ya. Kemudian dalam menulis, kemudian kita mau mengutip lagi. Nah, ini saya hapus dulu ya. Supaya nanti Anda tahu bedanya. Nah, misalnya gini ya. Nah, apa yang nampak dalam film merupakan dunia rekaan yang lahir dari imajinasi, meskipun hal itu merupakan representasi dari realitas. Nah, ini ya, misalnya kalimat ini adalah bukan kalimat saya, ini adalah kalimatnya Jackie Chan yang saya diwawancarai, misalnya seperti itu. Nah, ini ya, misalnya wawancara. Nah, maka kita insert, kemudian ini ya, pilih sumber yang ini. Nah, dia akan langsung muncul kan gitu. Nah ini ya, kalau ini kan karena ini di akhir ya, jadi sumber kutipannya ini kan di akhir kalimat. Nah maka sudah benar penulisannya seperti ini. Nama pengarang ikut di dalam kurung. Lalu ini misalnya mengutip lagi misalnya ya. Nah ini misalnya saya itu, nah film dibangun dengan sistem tanda yang saling berkorelasi untuk mencapai efek yang diinginkan. Nah, ini pendapatnya siapa? Pendapatnya John Fish misalnya. Kita ambil dari artikel itu. Maka kita tinggal klik John Fish. Nah, maka ini karena di awal kalimat ya sama seperti tadi, kita edit dulu. Kita edit. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita mengutip ini dari buku ya tadi ya John Fish. Lalu kita mengutip lagi. Misalnya ini ya, kaitannya dengan film-film Indonesia yang mengangkat perempuan sebagai tokoh utama. Nah, ini kita mengutip pendapatnya Eliana di dalam website. Nah, itu ya jadi di dalam artikel yang dipublikasikan di website tertentu ya, website resmi ya, bukan blogspot. Nah, maka kita insert ini ya, Eliana. Nah, ini. Nah, ini kita edit, convert. Karena di awal kalimat, jadi nama pengarang tidak ikut di dalam kurung. Nah, sudah. Kalau sudah selesai kita menulis, misalnya sudah selesai ya tulisannya, ini hanya contoh saja ya, maka hanya satu paragraf. Nah, lalu kan kita setelah menuliskan sumber-sumber kutipan ini kan detail dari sumbernya kan dituliskan di sini ya, daftar pustaka. Nah, maka untuk menuliskan daftar pustakanya, karena tadi dalam menuliskan sumber kutipan kita sudah memanfaatkan ini, maka kita tidak perlu manual menuliskan satu persatu dari buku itu gimana caranya, aturannya.
Kok nulis dari jurnal, gimana aturannya? Kalau wawancara gimana? Kan satu-satu kan ribet. Nah, maka kita cukup klik bibliografi, kemudian insert bibliografi. Nah, dia akan langsung muncul penulisannya sesuai dengan style APA ini. Misalnya ini ya, yang pertama tadi saya mengutip Jackie Chan ini ya. Nah, maka dia langsung otomatis Chen, Jackie. Nah, itu ya. Ini adalah hasil wawancara. Nah, maka cara penulisan wawancara seperti ini. Judul wawancaranya apa, tentang apa? Diwawancara tanggal berapa dia? Kemudian yang mewawancara siapa? Nah, itu nanti akan muncul seperti ini. Data ini kita masukkan di dalam sini tadi ya, manage source, kemudian ini tadi. Nah, tipe. Nah, ini ya wawancara. Interview tadi. Nah, ini. Jadi kita masukkan di sini tadi datanya. Gitu. Nah, kemudian ini tadi adalah artikel dari internet ya, yang Eliana tadi. Maka kita tadi masukkan di sini judulnya, kemudian websitenya apa, kemudian alamat linknya apa. Nah, itu. Kemudian kalau ini tadi dari buku ya, Fiske, John Fish ini tadi. Kemudian yang Akmal Jaya tadi dari jurnal, saya jurnal Poetika. Nah, ini jadi dia akan sudah langsung otomatis menyesuaikan aturan penulisannya jurnal, aturan penulisannya buku, artikel ya, wawancara itu seperti apa. Sesuai dengan sumber yang sudah kita inputkan tadi berdasarkan gaya APA. Dia sudah menyusun langsung otomatis. Dan kemudian dalam menuliskan daftar pustaka itu kan harus diurutkan ya, antara diurutkan secara alfabetis ya, dari A sampai dengan Z urutan nulisnya ya. Ini sudah juga urut kan, jadi sudah otomatis urut. Nah, ini kalau APA kan begini ya cara nulisnya, tahunnya diberi kurung di depan. Nah, coba kita akan lihat bagaimana kalau style yang lain supaya Anda tahu perbedaannya. Misalnya Jikeku. Nah, kalau Jikeku kan berbeda lagi ya, angka tahun tidak dikurung, dan ini misalnya nah ini seperti ini. Nah, kalau misalnya gaya Harvard, nah bagaimana? Nah, ini ya berbeda lagi gitu ya. Jadi berbeda-beda ya style aturan penulisannya itu. Kalau gaya ini misalnya Turabian. Nah, kalau Turabian itu tahunnya ada di belakang. Nah, berbeda dengan EPA tadi kan di depan ya, Harvard juga di depan. Nah, jadi setiap gaya penulisan daftar pustaka itu berbeda-beda aturannya. Nah, itu ya. Baik, itu dari saya cara memanfaatkan fitur references yang ada di Microsoft Word apabila Anda tidak bisa menginstal aplikasi Mendeley. Misalnya kita bisa langsung memanfaatkan menu yang ada saja ya di dalam Microsoft Word. Apabila ingin melihat lebih jauh tentang aplikasi Mendeley, bisa juga menonton video tutorialnya. Itu sekian, semoga nanti bisa bermanfaat ya, supaya Anda tidak menulis daftar pustaka ini secara manual. Kalau formnya tidak sama ya, tinggal kita ganti ya jenis formnya sesuai dengan tulisan kita. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah enak ya, kita tidak perlu nulis satu persatu. Demikian saya harap semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.